Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Kamis 8 Januari 2026, saya Romo Sika dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Kamis setelah penampakan Tuhan. Kepada orang-orang sedesa, Yesus mau menjelaskan bahwa ia melaksanakan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Ia dipenuhi Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan Allah, dan dilahirkan di dunia untuk membawa kabar gembira bagi orang papa, para tahanan, orang buta, dan kaum tertindas. Bila kita mau mengikuti, tiada jalan lain yang tersedia selain menaruh cinta kasih kepada Allah dan kepada para putra dan putrinya. Pada hari ini digenapilah kitab suci. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya, dengan perantaraan putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon, semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus Penebus, agar semakin disinari terang cahayanya, dan akhirnya mencapai kemuliaan kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk memberikan pembebasan, menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada seluruh umat manusia. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Kuasa Yesus dirasakan oleh orang-orang pada saat mendengarkan bacaan
yang diwartakan oleh Tuhan dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Hal ini menjadi harapan pula bagi kita semua. Dalam iman kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam iman kita memiliki cinta kasih Kristus. Dan orang yang memiliki cinta kasih hidupnya bebas. Bebas untuk mengasihi Allah dan bebas untuk mengasihi sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kita. Tahun rahmat Tuhan telah datang bagi seluruh umat. Tinggal kita berkenan untuk digerakkan dan mewartakan kasih itu kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh dayanya yang menyelamatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.